Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Buah serikaya sedap dimakan sambil melihat si burung merah. Izinkan saya untuk mempresentasikan peran dan nilai guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Zulfitrian. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Seket Selatan, Kabupaten Nimba, Kepulauan Riau. Saya adalah CGP Angkatan 6. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Heli Hendartini bersama pengajar praktik yaitu Ibu Tri Mulyaningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah model 1.2.A.6 berkaitan tentang demonstrasi kontekstual. Guru seperti apakah saya 3 tahun yang mendatang? Nah, dalam hal ini saya menggambarkan diri saya 3 tahun yang akan datang. Yang pertama adalah saya adalah lulusan guru penggerak yang memiliki motivasi tinggi untuk bergerak melakukan perubahan. Yang kedua, saya adalah lulusan guru penggerak mendedikasikan ilmu yang diperoleh untuk dibagikan di sekolah maupun komunitas. Ketiga, saya adalah lulusan guru penggerak yang bisa menjadi teladan yang baik kepada seluruh keluarga sekolah. Dan yang keempat, saya adalah lulusan guru penggerak yang mampu menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak di lingkungan saya. Nah, selanjutnya nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai 3 tahun ke depan adalah yang pertama yaitu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima yaitu inovatif. Baiklah, saya akan menjelaskan berkaitan tentang yang pertama yaitu berpihak pada murid. Pada berpihak pada murid, saya telah melakukan dan akan terus melakukan bagaimana pembelajaran itu agar lebih menyenangkan dan murid merasa lebih senang. Yang pertama, saya akan melakukan kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat kontrak belajar, yaitu dibuat secara dialogis tanpa paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang mendominasi. Artinya adalah ketika saya akan melakukan membuat kontrak belajar ini, saya akan melakukan dialog-dialog kepada para murid dan tidak mengintimidasi mereka, sehingga saya juga tidak mendominasi dalam pembuatan kontrak belajar ini. Kemudian yang kedua, dibuat dan disepakati dan dilaksanakan oleh siswa dan guru. Nah, artinya adalah ini kami buat dan disepakati dan dilaksanakan oleh saya sebagai guru dan juga murid-murid saya sebagai siswanya. Kemudian yang ketiga, mengedepankan untuk pertanggungjawaban bukan hukuman. Nah, artinya di sini saya bersama murid membuat kesepakatan bahwa tidak ada hukuman, tapi bentuk pertanggungjawaban, ada konsekuensi ketika kontrak belajar itu harus dilanggar atau dilanggar. Kemudian keempat, memunculkan karakter kejujuran, kedisiplinan, dan mau berusaha dari siswa jika berkaitan dengan tugas atau pekerjaan rumah. Kemudian yang kelima, mengedepankan kedisiplinan baik siswa maupun guru atau diri saya sendiri. Terus mengedepankan aspirasi siswa, dan terakhir yaitu komunikasi dua arah. Karena dalam pembelajaran kali ini dan kontrak belajar itu tidak hanya satu arah tetapi dua arah, ada timbal balik atau feedback yang harus diperhatikan antara guru dan murid. Selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan PDM. Di sini saya akan merancang dan melaksanakan PDM tentang bagaimana berpihak pada murid. Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya adalah saya akan membuat dan melaksanakan pembelajaran yang berkaitan tentang bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman pada diri murid itu sendiri. Jadi saya tidak terpaku pada pembelajaran atau
kodrat zaman masa lalu, tetapi saya akan menyesuaikan sesuai dengan zamannya si murid tersebut. Kemudian juga saya tidak akan meninggalkan esensi dari kebudayaan lokal yang ada pada lingkungan murid. Terus yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model dan metode yang bervariasi. Artinya adalah agar pembelajaran ini tidak monoton dan tidak terkesan itu saja, tetapi lebih memvariasikan metode-metode agar lebih menarik. Kemudian yang ketiga, mengemas pembelajaran agar lebih menyenangkan dan bersedia. Terus yang keempat, tidak memperlakukan secara spesial siswa tertentu dalam hal perolehan materi. Jadi di sini saya berusaha tidak mendiskriminasi mereka, tapi saya menganggap mereka sama saja dengan kebutuhan mereka, yaitu menerima materi dan pembelajaran yang saya berikan. Terus terakhir, pembelajaran tidak terpaku pada teori saja, tetapi juga sejalan dengan mengasah skill dan juga keterampilan. Jadi maksudnya adalah saya tidak hanya berpatokan pada teori-teori, tetapi juga diasah dengan skill dan juga keterampilan agar mereka bisa berkembang atau bisa masuk ke dunia masyarakat lebih cepat. Terus selanjutnya adalah saya akan berupaya dan berusaha untuk menjadi motivator dan juga fasilitator para murid itu sendiri. Jadi saya berperan sebagai motivator dalam memberikan semangat, dorongan, dan teladan kepada siswa. Hal ini sejalan dengan prinsip trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Jadi facilitate of learning kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengungkapkan pendapat secara terbuka. Kemudian yang ketiga, mengetahui prinsip dalam memotivasi siswa, yaitu peserta didik akan bekerja keras kalau memiliki minat dan perhatian terhadap pekerjaan, atau memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik, menggunakan hadiah hukuman secara efektif dan tepat guna, serta memberikan penilaian yang adil dan transparan. Itulah ketiga hal yang akan saya lakukan kepada murid sehingga pembelajaran itu tidak hanya teacher centric tetapi lebih kepada student centric atau berpihak kepada murid. Terus saya akan membahas berkaitan tentang kemandirian. Nah, saya akan mendapatkan nilai-nilai kemandirian. Yang pertama yaitu saya berusaha mengupdate diri saya, yaitu saya selalu berusaha dalam menambah wawasan dengan cara mengikuti komunitas praktisi, diklat pengembangan diri, mencari informasi pembaharuan tentang pendidikan, dan juga saling bertukar pikiran atau pendapat sama rekan diri. Menjadi teladan bagi murid yang selalu menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran dengan tugas, dan kemandirian dalam beraktivitas maupun belajar. Guru adalah role model bagi murid, untuk itu diharapkan saya harus memiliki kecakapan dan keterampilan yang patut ditiru. Saya juga akan selalu terbuka dan juga menerima setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu komunitas. Nah, di sini saya akan belajar dengan komunitas, yaitu saya adalah role model bagi guru lain. Untuk itu diharapkan memiliki kecakapan dan keterampilan yang patut ditiru. Mandiri di sini adalah saya memiliki kesadaran dalam hal diri untuk dapat melakukan perubahan baik terhadap diri maupun lingkungan. Guru yang mandiri adalah guru yang yakin terhadap dirinya sendiri bahwa dirinya tersebut memiliki potensi yang sangat besar terhadap timbul rasa percaya diri. Guru juga mengembangkan dirinya secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk bisa mengembangkan kemampuan guru lain. Nah, itulah nilai kemandirian
yang ada pada diri saya dalam 3 tahun ke depan, sehingga nantinya bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan saya dan juga lingkungan pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas masalah refleksi. Nah, secara rutin per bulan saya melakukan evaluasi diri sendiri pada program dan kegiatan yang telah saya lakukan. Ini bertujuan untuk mengukur dampak. Jika dampak positif yang dilakukan berhasil, maka akan terus diterapkan secara berkesinambungan. Jika dampaknya negatif, maka saya harus segera memperbaikinya. Nah, inilah nilai refleksi yang akan saya dapatkan dan saya terapkan 3 tahun ke depan. Nah, untuk nilai refleksi ini saya terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama, saya merefleksikan diri berdasarkan pengalaman. Nah, guru penggerak diharapkan menunjukkan dan senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, atau produktif. Proses perwujudan profil pelajar Pancasila pada diri sendiri sebagai guru penggerak dan menuntun perwujudan pada murid-murid merupakan perjalanan yang penuh dengan variasi pengalaman-pengalaman. Dengan mengamalkan nilai refleksif, guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah daya saing. Nah, guru penggerak yang memiliki nilai reflektif memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mereka sadar akan hakikat persaingan. Saya akan bersaing dengan potensi dan upaya diri saya sendiri. Saya akan mengupayakan peningkatan efikasi diri saya atau kepercayaan diri saya, sehingga saya bisa mampu bersaing terhadap dunia global atau dunia perubahan yang saat ini pesat meningkat dengan cepat. Selanjutnya adalah tindakan nyata. Dalam tindakan nyata, saya harus menjadikan refleksi sebagai kebiasaan, bukan sekedar sebagai tugas menyelesaikan tagihan materi. Refleksi yang baik dapat membantu mengubah pengalaman menjadi proses pembelajaran, pemberdayaan baik individu maupun kelompok, dalam meningkatkan dan mengungkapkan potensi mereka. Saya akan melakukan kegiatan refleksi ini secara pribadi, menuliskan kata demi kata yang memang bermakna, dan membuat diri sendiri terus bergerak, bukan sekedar untuk terlihat indah dan enak dibaca saja. Saya akan menjadikan bahan refleksi sebagai bahan pembelajaran berikutnya, sehingga nantinya akan memperbaiki proses pembelajaran yang telah berlalu dan akan menjadi lebih baik lagi pada pembelajaran yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu model reflektif. Nah, di sini ada 2 model. Yang pertama adalah model reflektif 4P, yaitu terbagi atas peristiwa atau fakta, pengalaman nyata atas apa yang telah dialami. Yang kedua, P, perasaan atau feeling, apa yang dirasakan kini telah mengikuti proses tersebut. Terus yang ketiga, pembelajaran atau finding, apa yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan mungkin telah membawa materi. Terus P yang keempat yaitu penerapan ke depan, apa hal yang dapat segera diterapkan baik sebagai individu. Nah, ini adalah model reflektif 4P. Kemudian model refleksi 5R, mendeskripsikan atau reporting, kemudian merespon atau responding, mengaitkan atau relating, menganalisis atau researching, kemudian merancang ulang atau rekonstruksi. Nah, itulah refleksi yang akan saya terapkan 3 tahun ke depan setelah saya lulus dari calon guru penggerak. Terus kemudian yang keempat, nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai 3 tahun ke depan adalah kolaboratif. Dalam kolaboratif, membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, pengawas sekolah, dan wali murid, serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi perkembangan proses pendidikan ke arah yang lebih baik. Dalam proses pengembangan kolaboratif, saya selalu mendiskusikan desain pembelajaran yang telah saya buat kepada sekolah-sekolah dan rekan sejawat. Hal ini bertujuan untuk menelaah atau menganalisis
desain pembelajaran yang telah dibuat sehingga bisa memperbaiki agar lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu mengajak siswa mengkolaborasikan pemahaman materi dengan diskusi kelompok. Kali ini saya akan mencoba membiasakan kolaborasi kepada pembelajaran atau kepada murid sehingga mereka terbiasa untuk saling bekerjasama berkolaborasi dalam mendiskusikan sebuah masalah. Terus yang ketiga, mengajak teman-teman sejawat untuk berkolaborasi dalam pembelajaran proyek. Hal ini bertujuan agar saya tidak bekerja sendiri, tetapi saya bisa mengajak teman-teman untuk dalam pembelajaran proyek yang memang pembelajaran ini cukup memakan waktu yang lama. Terus kemudian yang terakhir, mengajak peran serta orang tua untuk ikut memfasilitasi pembelajaran di rumah. Hal ini bertujuan agar pembelajaran itu tidak hanya terfokus pada di sekolah saja, tetapi bisa didapat di lingkungan rumah atau keluarga. Nah, itulah nilai kolaboratif yang saya miliki atau saya kuasai pada 3 tahun ke depan. Yang terakhir yaitu nilai inovatif. Dalam nilai inovatif, makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Dalam inovatif, saya akan mencoba atau akan melakukan pemanfaatan IT untuk pembelajaran di kelas dan mempertebal pemahaman murid. Hal ini bertujuan adalah agar pembelajaran itu tidak hanya dengan teks atau buku saja, tetapi sudah mengikuti pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan kodrat zaman. Terus yang kedua, membuat alat bantu atau alat peraga untuk mempermudah pembelajaran. Artinya adalah dalam teori semua pembelajaran itu bersifat abstrak, artinya hanya bayang-bayang. Nah, di sini saya akan mencoba membuat alat bantu agar bisa mengkonkretkan teori-teori yang bersifat abstrak tersebut. Terus yang ketiga, membuat video pembelajaran sebagai materi ini untuk materi pendamping. Nah, artinya adalah saya akan mendemonstrasikan dalam bentuk video, kemudian bisa saya sebarkan kepada murid sehingga mereka bisa mengulang-ulang kembali kira-kira pembelajaran yang bisa diterapkan atau pembelajaran yang mereka lupa ketika didapatkan di dalam kelas. Kemudian terakhir, mengajak murid belajar dengan tenang agar pembelajaran tidak monoton. Artinya adalah belajar itu tidak hanya pada kelas saja, tetapi bisa di mana saja. Nah, sehingga anak lebih bisa menyatu dengan alamnya, bisa selaras dengan kodrat alam yang mereka punya. Nah, itulah nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai selama 3 tahun ke depan. Nah, selanjutnya dampak apa yang saya dapat atau saya rasakan, yaitu yang pertama, mewujudkan harapan profil pelajar Pancasila melalui kolaborasi bersama rekan, orang tua dan masyarakat. Yang kedua, membangkitkan semangat rekan sejawat dalam melakukan perubahan dan menjaga semangat guru. Kemudian yang terakhir, meningkatkan semangat dan menyambut baik merdeka belajar. Nah, itulah yang bisa saya paparkan berkaitan tentang demonstrasi kontekstual. Nah, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.